Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di teras Masjid Syafruddin yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai pada saat ini. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini kesempatan terakhir saya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Insya Allah pada hari ke-27 Ramadan ini kita melanjutkan yang sudah kita kaji bersama yang kemarin, dan semoga bisa kita niatkan, semoga dengan ini kita bisa meraih ridha Allah dengan kita berusaha untuk menambah ilmu kita. Semoga ibadah kita setelah ini juga lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Saya lanjutkan ngaji di kitab Bidayatul Hidayah. Yang kemarin terakhir itu kita membahas tentang doa-doa ketika berwudu. Doa-doa setiap kita membasuh anggota tubuh kita. Dari mulai tangan, membasuh tangan, lalu ketika kita berkumur-kumur, ketika kita membasuh hidung, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kepala, telinga, dan kaki, semua itu ada doanya. Dan juga tak lupa kita berdoa setelah berwudu. Dan di kitab ini dikatakan qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin. Qala faman qara'a hadhihi ad-da'awati fi wudu'ihi, barang siapa yang membaca doa-doa ini di dalam wudunya, ya, doa-doa di setiap anggota tubuh tadi dan juga doa setelah wudu, apa yang terjadi? Kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi, maka semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anggota tubuhnya itu keluar seketika, keluar semua dosa-dosanya. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin, dan wudunya itu disahkan oleh Allah. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, amalan wudu tersebut diangkat oleh Allah, diletakkan di bawah arsy-nya Allah. Fala yazalu yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Dan wudunya itu senantiasa bertasbih kepada Allah, dan juga pahala tasbih kita dalam bacaan wudu itu insyaallah akan berlaku sampai hari kiamat. Setelahnya babu ma yutlabu istinabuhu fil wudu, bab apa-apa yang kita harus jauhi dalam wudu. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, ketika engkau berwudu maka hindarilah 7 perkara. Nah, ini yang kadang-kadang kita lalai dan kadang-kadang kita nggak tahu, oh ternyata ini tidak boleh ya. Yang pertama apa? La tanfud yadaika fatarusyal ma'a, janganlah engkau mengibaskan tangan ketika habis wudu. Kita jangan ngibasin tangan gini sehingga menyebabkan air memercik ke mana-mana. Itu yang hal-hal yang tidak dibolehkan yang pertama. Yang kedua apa? Wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'i lakman, dan janganlah engkau menamparkan air ke atas kepala ataupun wajah. Jadi ketika kita membasuh anggota tubuh kita ketika wudu, pelan-pelan dibasuh pelan-pelan. Jangan bus gitu ya. Kadang biasanya anak-anak gitu suka kayak gitu. Mungkin kalau melihat anak-anaknya atau cucu-cucunya yang masih seperti itu bisa diingatkan kembali.
Ya, yang kedua apa? Jangan menamparkan air ke atas wajah atau kepala, tapi dibasuh saja dengan biasa. Yang ketiga apa? Wala tatakallam fi asna'il wudu. Dan janganlah engkau berbicara di tengah mengerjakan wudu. Yang keempat, wala tazid fil ghasli ala salasa marratin. Nah, janganlah engkau membasuh tiap-tiap anggota tubuh ketika wudu itu lebih dari 3 kali. 1 kali cukup, sunnahnya 3 kali. Jika lebih dari 3 itu malah bukan termasuk kesunahan. Jadi malah kayak, oh ya udahlah biar sempurna, basuh 4 kali, 5 kali. Nah, justru itu yang tidak diperbolehkan. Cukup 3 kali saja. Yang kelima, apa larangan yang kelima? Yaitu wala tukthir sabbal ma'i min ghairi hajatin. Nah, jangan terlalu banyak menggunakan air tanpa ada keperluan. Jadi kalau wudu ya secukupnya saja, nggak usah yang menghambur-hamburkan. Misalnya kita wudu pakai keran, berarti nggak usah yang full airnya, ya secukupnya saja. Bimujarrodi al-waswasah, lebih karena waswas. Jadi semoga kita terhindar dari penyakit waswas. Apa itu waswas maksudnya? Kita ragu-ragu, ya Allah wuduku sudah sempurna belum ya? Ya Allah aku udah basuh 3 kali belum ya? Nah itu, jadi jangan sampai kita berhambur-hamburkan air hanya karena kita was-was. Yang selanjutnya, yang keenam, yang tidak diperbolehkan yaitu apa? Wala tatawaddo bil ma'il musyammas. Janganlah engkau berwudu dengan air yang terkena panas sinar matahari. Fahadhihi as-sab'ah makruhatun fil wudu. Dan 7 hal ini adalah tadi 6 ya. Yang ke-7 adalah wala minal awani as-sufriyah. Dan jangan berwudu di air yang berada di tempat yang terbuat dari logam seperti kuningan gitu. Ini adalah 7 hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika wudu. Wa fil khairi fil hadis wa fil khabar, dalam hadis dikatakan anna man dzakarallaha ta'ala 'inda wudu'ihi tahharallaha jasadahu kullahu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyebut nama Allah ketika berwudu, ya seperti yang kemarin kita belajar bersama, berdoa, berzikir, menyebut nama Allah ketika berwudu, itu apa? Tahharallaha jasadahu kullahu. Allah itu akan mensucikan seluruh jasadnya. Wa man lam yadhkurillah, dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah atau tidak mengingat Allah ketika berwudu, apa yang terjadi? Lam yadhhur minhu illa ma asaba alma. Jasadnya itu tidak suci kecuali hanya bagian yang terkena air saja. Jadi kalau bisa mari kita usahakan kalau misalnya wudu jangan sambil bengong, jangan jangan ngelamun, tapi kita usahakan untuk selalu mengingat Allah Ta'ala. Selanjutnya itu ada bab tentang tata cara mandi dan juga tayamum, itu insya Allah kita lewati saja. Lalu selanjutnya kita lanjut ke adabul khuruji ilal masjid, tata cara pergi ke masjid. Nah ini mungkin bisa jadi bekal kita bersama, karena insya Allah setiap hari Bapak Ibu pergi ke masjid ya. Nah semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Fa'idha faraghta min taharatika, dan apabila kita telah selesai bersuci, berwudu, fasholli fi baitika rak'atil fajri. Nah ini konteksnya ketika subuh ya, ketika tahajud, masih fajar. Itu gimana? Sholatlah 2 rakaat qobliyah fajar atau 2 rakaat tahajud gitu boleh di rumahmu. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana telah dikerjakan oleh Allah. Jadi ketika habis wudu kita sholat dulu di rumah 2 rakaat, baru kita berangkat ke masjid. Tsumma tawajjah ilal masjid, lalu berangkatlah menuju masjid. Wala tad'i sholata fi jama'atin. Nah, janganlah engkau meninggalkan sholat dengan berjamaah. Kalau bisa kita jangan meninggalkan sholat berjamaah.
Bahkan ada yang pernah bertanya, mana yang lebih afdol, sholat di awal waktu tapi sendiri atau agak akhir tapi berjamaah? Nah, jawabannya ini ada yang pernah menanyakan ke Ustazah Halimah Al-Idrus, jawabannya adalah sholat di akhir walaupun sholat berjamaah walaupun di akhir. Jadi ya tapi ya jawabannya akhir-akhir banget gitu. Sebisa mungkin walaupun kita belum bisa sholat di masjid dan kita hanya bisa sholat di rumah, kita cari jamaah. La siyama sholat as-subhina. Jangan meninggalkan sholat berjamaah apalagi sholat subuh. Fa sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajatan. Nah, ini sebagai pengingat kita bersama bahwasanya sholat jamaah itu lebih afdol, lebih utama, lebih mulia daripada sholat sendiri. Seberapa banyak derajat mulianya? Derajatnya adalah 27 kali derajat di atas sholat sendiri. Fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribhi fa ayyu fa'idatin laka fi thalabil ilmi. Dan apabila engkau meremehkan keuntungan ini, jadi kita tahu ya bahwa fadilah sholat jamaah itu 27 kali dibanding sholat sendiri. Dan apabila kita sudah tahu tentang ini tapi kita meremehkan atau gampangin istilahnya ya, terus apa faedah kita tahu tentang ilmu ini? Apa faedah kita tahu? Apa faedah kita sudah belajar ini? Gitu. Kata Imam Ghazali. Wa inna ma samaratul ilmi al-amalu bihi. Karena manfaat dari menuntut ilmu atau buah dari ilmu itu adalah ketika kita mengamalkan ilmu kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin Allahumma amin. Lalu selanjutnya, fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala hainatin wa tu'addatin wa la ta'jal. Dan apabila engkau berjalan ke masjid, gimana jalannya? Berjalanlah dengan tenang dan tidak berburu-buru sambil membaca doa. Nah, jadi perbanyak sebenarnya ini ada doa yang dituliskan oleh Imam Ghazali di sini, tapi tidak wajib doa ini. Pokoknya kalau misalnya kita mau jalan ke masjid, kita banyak-banyak berdoa. Di sini dijelaskan waqul fi tariqika, dan berdoalah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu dan dengan hak orang-orang yang mengharapkan karuniamu. Di sini adalah maksudnya doa dengan tawasul. Doa dengan tawasul orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Fa inni lam akhruj asyaron wala batoron. Ya Allah, sesungguhnya saya keluar untuk pergi ke masjid ini tidak untuk melakukan kejahatan, wala batoron, dan tidak berlaku sombong. Aku pergi ke masjid Allah tapi bismillah, aku nggak ada niat sombong, tidak ada niat riya, wala riyaan wala sum'atan, dan tidak ada niat supaya dilihat tetangga, oh rajin ke masjid ya bapak ini, ibu ini. Dan tidak untuk pamer atau supaya dikenal orang. Bal kharajtu ittiqa'a sakhatik. Tapi saya pergi ke masjid ini semata-mata untuk menjauhi kemurkaanmu. Wa batigha'a mardatik, dan untuk menggapai ridhamu. Fas'aluka an tunqidhani minan nar. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar Engkau menyelamatkanku dari panasnya api neraka. Wa an tudkhilani al-jannah, dan Engkau masukkanku ke surgamu. Wa antaghfira li dzunubi, ya Allah, dan ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Enggak apa-apa doanya pakai bahasa Indonesia. Allah itu insya Allah tahu segala bahasa, tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat dan berdoa ini tadi ya Allah, semoga ya tadi bertawasul, lalu saya berniat ke masjid itu nggak ada riya, sombong, dan mengharapkan ridhamu, itu maka Allah mengutus 70.000 malaikat agar memohonkan ampunan untuk orang yang berdoa tersebut, dan Allah akan memandangnya hingga ia setelah selesai sholat nanti.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu tadi kan ada berjalan ke masjid. Setelah itu ada dukhulil masjid ila tulu'i syams. Adab untuk masuk ke dalam masjid. Fa idza aradta dukhulal masjid faqaddim rijlaka al-yumna. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Apabila kita hendak masuk masjid, maka dahulukan kakimu yang sebelah kanan. Dengan membaca doa apa? Pertama sholawat dulu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu doa yang masyhur yang sering kita pelajari, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan bukakanlah pintu rahmatmu untuk saya. Dan di sini dijelaskan wa mahma ra'aita fil masjid man yabi', dan apabila engkau melihat seorang yang menjual di dalam masjid, orang yang jualan dalam masjid, maka berkatalah la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberi keuntungan dari perdaganganmu. Nah, di sini bahkan disebutkan Imam Ghazali di kitabnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh berjualan di dalam masjid. Fa'idha dakhaltal masjid, nah apabila engkau masuki masjid, fala tajlis, janganlah engkau duduk, hatta tusolliya raka'atain tahiyyah, sampai kamu sholat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Nah ini yang kadang kita lupa, oh udah keburu duduk. Nah ya udah, berarti setelah ini diingat-ingat, setelah masuk masjid sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atil fajri fayuziuka ada'uhuma 'anit tahiyyah. Nah, apabila misalnya kita belum melakukan sholat sunnah qobliyah subuh tadi yang dijelaskan sebelumnya, maka sholatlah qobliyah subuh dan itu sudah dianggap sebagai sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat qobliyah itu bisa juga dianggap sebagai sholat tahiyatul masjid, atau misalnya nggak apa-apa kita satu sholat untuk 2 niat. Itu kalau misalnya sholat sunnah boleh niatnya digabung. Misalnya sholat tahiyatul masjid sekalian sholat qobliyah kalau misalnya waktunya sedikit. Tapi kalau misalnya waktunya masih banyak, berarti satu-satu aja. Sholat tahiyatul masjid baru sholat qobliyah. Bagaimana kalau misalnya masuk masjid tapi posisinya nggak punya wudhu atau nggak mau sholat tahiyat masjid? Nah cukup kita berzikir kafat ka al-baqiyah as-salihah, gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah fa idza faraghta minar rak'ataini, dan setelah sholat 2 rakaat tadi sholat tahiyatul masjid, fanwi al-i'tikaf, maka niatlah i'tikaf. Jadi kita bisa dihitung i'tikaf itu kadarnya setelah selesai sholat 2 rakaat tadi. Baru setelah itu niat i'tikaf. I'tikaf itu nggak harus lama, kita duduk di masjid, berdiam diri di masjid seberapapun itu, yang penting sudah sholat 2 rakaat tadi, insya Allah sudah dinilai i'tikaf. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atil fajri, dan doalah apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan ketika setelah sholat qobliyah subuh. Doa itu apa? Di sini panjang ya doanya, insyaallah saya sebutkan beberapa saja. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, saya memohon rahmat darimu yang dapat memberikan petunjuk kepada hati saya. Wa tajma'u biha syamli, yang bisa memperbaiki urusan-urusan saya yang tercecer. Wa talumu biha sya'fi, dan bisa mengkonsentrasikan pikiran saya. Wa tuslihu biha dini, dan bisa memperbaiki agama saya. Wa tahfadhu biha ghaibi, dan juga menjaga batin saya. Wa tarfa'u biha syahidi, dan juga meninggikan derajat zahir saya. Tadi kan batin, tapi juga dijaga secara zahir. Wa tuzakki biha amali,
dan juga membersihkan amal perbuatan saya. Wa bayyidu biha wajhi, dan cerahkanlah wajah saya. Wa tulaqini biha rusydi, dan saya mohon rahmat kepadamu untuk memberikan petunjuk kepada saya. Wa ta'simuni biha min kulli su'in, dan juga peliharalah saya dari segala kejelekan. Dan masih banyak doa-doanya, ini monggo bisa berdoa sendiri ya setelah sholat qobliyah subuh, setelah sholat tahiyatul masjid, itu bisa berdoa apapun itu. Ini yang mungkin sering kita dengar, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya penerang, nuran fi qalbi, di hatiku, wa nuran fi qabri, dan juga di dalam alam kuburku, wa nuran fi sam'i, dalam telingaku, dalam mataku, kulitku, rambutku, dan semua sisiku, dari kanan, depan, belakang, dan jadikanlah ini cahaya yang menerangiku. Jadi ini hanya sigoh-sigoh doa yang biasanya Rasulullah doakan, tapi monggo nanti bisa berdoa dengan bahasa masing-masing. Fa idza faragta minad du'a, dan apabila setelah selesai berdoa, fala tashtagil ila ada'il faridati illa bidzikrillahi wa tasbihi wa qiraatil Qur'an. Dan setelah membaca doa dan apabila waktunya masih ada, mari gunakanlah waktumu untuk apa? Untuk tafakur, ya. Tafakur itu untuk berpikir, ya Allah, hari ini saya mau ngapain ya nanti? Saya mau beramal apa ya? Ibadah saya hari ini bagaimana ya nanti? Wa tasbih, dan juga tasbih, zikir, wa qiraatil Quran, dan juga membaca Al-Quran. Pokoknya kita menggunakan sisa-sisa waktu sebelum azan itu untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Fa idza sami'tal adzan fi asna'i dzalika, nah, dan apabila azan telah berkumandang, faqta ma anta fihi, maka berhentilah dari segala aktivitas yang kita lakukan. Ini baik misalnya kita posisi di dalam masjid atau di rumah ya. Mari kita usahakan ketika azan berkumandang kita dengarkan secara saksama dan berhenti dari segala aktivitas kita untuk mendengarkan azan dan juga menjawabnya. Washtagil bijawabil azan, dan jawablah azan. Bagaimana menjawabnya? Nih di sini. Washtagil bijawabil azan walau kunta ta'ifan, walaupun kita sedang tawaf. Insya Allah ketika Allah berikan rezeki kita untuk umroh dan haji, ketika misalnya posisi sudah azan tapi kita masih tawaf di sekitar Ka'bah, itu kita tetap dianjurkan untuk menjawab azan. Au mudarrisan, atau misalnya kita sedang mengajar atau belajar, itu tetap dianjurkan untuk menjawab azan. La in kana musolliyan, tapi ketika kita sholat ternyata azan, nah itu kita nggak usah menjawab azan. Bagaimana hukumnya ketika kita sholat lalu kita menjawab azan? Hukumnya itu makruh, nggak sampai batal ya, karena menjawab azan kan itu isinya zikir-zikir, kecuali ketika ada kalimat as-sholatu khairun minan naum. Itu kan jawabannya berbeda ya, bukan kayak sebelum-sebelumnya, ada jawaban tersendiri. Nah ini di sini batal. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam zikir. Jadi kalau misalnya sholat, ya nanti dijawabnya diakhirkan saja. Bagaimana cara menjawab adzan? Ya insya Allah ini sudah pada tahu ya. Saya ulang saja sebentar. Idza qala al-muadzin, kalau misalnya muadzin bilang Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sampai seterusnya. Berarti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya juga sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya juga sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau hayya 'alal falah juga sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau misalnya di dalam sholat subuh ada as-sholatu khairum minan naum, nah itu jawabannya apa? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin.
Itu artinya apa? Ya, yang engkau katakan itu benar dan aku menjadi saksinya. Ya, benar kan kalau misalnya itu sholat lebih baik daripada tidur? Fa idza sami'atal iqamah faqul mithla ma yaqul. Oh ya, di sini tadi kan ketika kita menjawab adzan itu faqul misla dzalika. Di sini ucapkanlah sesuai apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi kita mengucapkannya kapan? Bukan ketika muadzin ngomong, tapi setelah muadzin selesai. Jadi Allahu Akbar berarti ini bukan azan ya, bukan azan, takutnya ada yang mendengar. Nah, itu berarti kita jawabnya setelah selesai begitu, bukan sebelum selesai atau bukan ketika, tapi setelah muadzin selesai. Lalu ketika kita mendengar iqamah, apa yang kita lakukan? Nah, ini kadang kita taunya jawab adzan doang, tapi ternyata iqamah juga ada jawabannya. Nah, ketika mendengar iqamah, kita juga menjawab seperti yang kita jawab di adzan. Kecuali ketika qad qamatis shalah. Nah, itu jawabnya apa? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Nah, lalu setelah selesai adzan, apa doanya? Yang biasanya muncul di TV-TV, yang insyaallah kita sudah pada hafal semua. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, di sini kan ada kata wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa itu al-wasilah di sini? Al-wasilah itu al-manzilah al-aliyah atau derajat yang tinggi, yang mana tidak ada yang menempati derajat tersebut kecuali Rasulullah. Derajat rafi'ah wa ba'dul maqam al-mahmud dan alladzi wa'atah. Al-maqam al-mahmud. Di sini maksudnya apa al-maqam al-mahmud punya ya Rasulullah? Yaitu asy-syafa'atul uzma. Jadi apa maksudnya? Jadi pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah. Nah, makanya kenapa di sini kita selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kita syafaat di hari akhir nanti. Nah, tadi ya, fa idza sami'atal adzan wa anta fi shalah, bagaimana ketika kita mendengarkan adzan sedangkan kita masih dalam salat? Fatam min shalah, selesaikanlah salatnya dulu. Tsumma tadarrukil jawab ba'da salam ala wajhihi. Lalu kita setelah selesai sholat kita menjawab adzan walaupun misalnya adzannya sudah selesai. Jadi ibaratnya kayak qadha menjawab adzan begitu. Wa idza ahramal imam bil fardhi, ketika imam sudah bertakbiratul ihram, fala tashtagil illa bil iqtida bihi. Maka janganlah kita tersibukkan oleh apapun itu kecuali kita langsung mengikuti. Nah, ini mungkin perhatian buat adik-adik ya, kalau misalnya imam udah Allahu Akbar berarti langsung ngikutin, nggak usah toleh-toleh, nggak usah main-main. Wa sholli raka'atil fardhi kama sayutla alaihi kaifatu as-shalah wa adabuha. Udah tadi, lalu sholat subuh 2 rakaat, dan ketika selesai sholat kita zikir ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Ada satu doa, ini insyaallah yang terakhir untuk menutupi perjumpaan kita pada hari ini. Walaupun sebenarnya masih banyak tapi waktunya belum mencukupi, insyaallah di lain waktu lagi kita akan belajar bersama-sama. Ada satu doa, ini adalah doa ibaratnya kumpulan doa al-jawami wal akawamil, kumpulan doa yang Rasulullah SAW itu mengajarkannya kepada Sayyidah Aisyah, kepada istri beliau. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, saya mohon kepadamu seluruh kebaikanmu kepadaku. Kulli ajilihi wa ajilihi, baik yang itu dipercepat ataupun diperlambat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang itu saya ketahui ataupun yang saya tidak ketahui. Wa'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi, dan aku juga berlindung kepadamu dari keburukan, baik itu yang engkau percepat
atau engkau lambatkan, baik yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw i'tiqadin. Ya Allah, dan aku juga mohon kepadamu surga dan juga segala sesuatu yang mendekatkanku kepada surga itu, baik perkataanku atau perbuatan atau keyakinan. Wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku juga berlindung padamu dari panasnya api neraka dan segala sesuatu yang mendekatkanku kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan dalam hatiku. Nah, dan ini adalah doa yang sangat dahsyat. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan aku juga memohon kepadamu segala sesuatu yang telah diminta oleh hambamu, oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga aku wa asta'iduka mimma sta'adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga berlindung dari segala hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin jauhi gitu. Jadi kan ini ibaratnya, ya Allah, semua yang Nabi Muhammad doakan aku juga pengen ya Allah, semua yang Nabi Muhammad gak mau aku juga pengen ya Allah, gitu kan ibaratnya. Jadi ini ibaratnya doa yang sangat dahsyat, segala doa Rasulullah kita juga mintakan. Allahumma wa ma qadaita li min amrin, ya Allah, takdirkanlah atau tetap apapun yang telah engkau takdirkan kepadaku, faj'al akibatahu rasyda, jadikanlah akhirnya itu yang baik. Mungkin saat ini ada yang merasa, ya Allah, takdirku begini banget, kok aku masih merasa kesulitan, masih merasa kekurangan. Tapi ya Allah, jadikanlah akhir dari takdirku ini, atau jadikanlah buah dari apa yang aku rasakan ini adalah semua kebaikan. Insya Allah semua itu ada hikmahnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.